Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Asran rahimakumullah, berjumpa kembali bersama Teh Iim pada saat ini. Alhamdulillah Allah masih memberikan umur ya kepada kita, dan mudah-mudahan kita semua pada saat ini diberikan kesehatan oleh Allah, baik sehat secara lahir ataupun sehat secara batiniah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan di dalam segala situasi kondisi apapun kita selalu penuh dengan rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, dan juga inayahnya Allah. Baik, mungkin para jamaah Al-Asran rahimakumullah, kali ini Teteh membawa kitab Minhus Saniyah. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kitab ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, sekarang sudah dikasih tanda ya ini sama Teteh. Sekarang yang walihada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walihada taro kasiran min arbabid dunya. Jadi di dalam kitab ini diterangkan, Masya Allah ya. Ya beginilah kalau mengaji kitab Minhus Saniyah, malu sendiri ya. Baru baca aja sudah menjadi pemecut nih ke dalam diri kita. Jadi di sini diterangkan banyak orang yang melakukan amal, ya banyak orang yang melakukan ibadah atau amal ya gitu ya. Misalkan yasumuna kathiron, banyak orang-orang yang gemar banyak melakukan ibadah puasa, berarti yang dimaksudkan di sini adalah puasa sunnah. Kemudian wa yusalluna kathiron, banyak sekali orang yang melakukan ibadah sholatnya banyak gitu ya. Mungkin dari ya itu persunat-sunatannya, mulai dari pagi hari yang duhanya gitu ya, udah qobliyahnya, ba'diyahnya gitu ya. Nanti malamnya wah semuanya tahajud, mulai dari witir, dari tasbih, hajat dan lain-lainnya mungkin ya. Wa yuhijjuna katsiran, dan banyak orang yang melakukan hajinya banyak. Maksudnya mungkin banyak di sini yang melakukan hajinya karena saking banyak uangnya melakukan hajinya sampai mundar-mandir gitu ya. Maksudnya dari ibadah haji yang wajib dan bolak-baliknya dari ibadah haji yang sunnah, umrah mungkin ya. Tetapi Masya Allah, ini yang cukup memprihatinkan. Walaisa lahum nuraz zuhadi, tetapi tidak ada cahaya zuhud di dalam hatinya. Jadi kata ini ulama, banyak sekali orang yang melakukan ibadahnya begitu luar biasa sekali, tetapi hatinya itu sayang sekali tidak menampakkan cahaya kezuhudan. Dan tandanya itu orang tersebut ketika melakukan ibadahnya itu wala halawatal ibadi, maka ketika melakukan ibadahnya itu tidak ada rasa manis di dalam hatinya ya ketika melakukan ibadah tersebut. Ya Allah, ya kenapa tidak ada rasa manis, tidak ada rasa nikmat ketika melakukan ibadahnya? Ya berarti di dalam hatinya masih ngancik akan sifat keduniaan, karena jauh dari sifat kezuhudan. Masya Allah ya. Mungkin di sini sedikit-sedikit kita bareng-bareng sama Teteh sedikit-sedikit untuk belajar berintrospeksi diri, dan mudah-mudahan sedikit-sedikit ada perubahan ya bagi diri kita, wabil khusus dalam hati kita. Nah, sudah sering Teteh terangkan ya bahwa artinya zuhud itu bukan berarti kita itu tidak boleh menjadi orang yang kaya gitu ya. Karena tidak sedikit orang yang bermafhum menganggap bahwa kalau orang kaya berarti tidak zuhud. Kalau orang yang hartanya sedikit, oh berarti itu tandanya orang tersebut zuhud. Oh tidak, bukan seperti itu. Karena kalau zuhud itu kan berbicara akan ibadah hati
ya. Sedangkan kalau kita melihat kekayaan seseorang, kefakiran seseorang itu hanya zahir, hanya tampak keluarnya. Sedangkan zuhud itu tidak bisa dilihat karena itu adanya di dalam hati kita, seperti itu, ya. Itu kan pernah gak Teteh memberikan satu contoh ya? Kita ambil satu contoh, siapa yang tidak mengenal sosok rajanya para waliullah, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pernah gak mendengarkan? Perasaan Teteh pernah ngebahas ini ya. Jadi diceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan punya, kalau zaman sekarang mungkin kendaraan ya, punya kuda yang jarang banget dimiliki oleh orang lain. Kalau sekarang mungkin apa ya, kendaraan kayak Ferrari, mungkin kita nggak tahu itu apa mobil yang paling mahal. Seperti itu ya. Nah, sehingga ada orang yang menilai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu bukan sosok seorang ulama yang zuhud. Kata orang ini, ada yang berkata gitu, itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan orang yang zuhud. Kenapa kamu berpikir Syekh Abdul Qadir Jailani itu bukan orang yang zuhud? Masa sih orang yang zuhud punya kendaraan yang harganya mungkin kalau sekarang berpuluh-puluh miliar mungkin ya, seperti itu. Masa yang begitu dikatakan orang zuhud? Nah, pada suatu ketika orang tersebut ceritanya sakit gitu ya, berobatlah ke sana ke sini, tidak kunjung sembuh. Akhirnya berobatlah kepada satu tabib, dan tabib itu berkata, insya Allah kamu itu bisa sembuh ya, yaitu sembuhnya insya Allah jika kamu makan atiknya kuda. Hatinya kuda, tetapi nggak sembarang kuda. Kudanya ada tandanya, kudanya seperti ini, dan ternyata kuda itu yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Aduh, itu orang tersebut yang sakit tersebut itu pernah mengata-ngatai buruk kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, menganggap buruk bahwa Syekh bukan orang yang zuhud. Meski malu ya mau bagaimana lagi, datanglah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani menceritakan bagaimana yang harus yang ia rasakan, rasa sakitnya itu. Intinya meminta atik dari kudanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masya Allah, apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ya silahkan ambil saja itu kudanya. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya silahkan ambil saja itu kudanya. Ada tidak orang yang sebaik seperti itu pada zaman sekarang ya, yang sudah menghina kita, yang sudah berburuk sangka pada kita bersedekah memberikan dengan, kalau dinilai uang itu berapa itu harganya mungkin ya, kuda yang sangat langka tersebut. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, emas berada sekarung itu nggak ada bedanya seperti pasir yang berada di dalam genggaman tanganku ini. Mungkin bisa difahami di sini ya, bagaimana kekayaannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tetapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak menempatkan hartanya itu berada di dalam hatinya. Ya, jadi intinya kita jangan suudzon kalau kita lihat orang lain, karena itu zuhud urusan ibadah hati. Fa innal kamilina, maka sesungguhnya orang-orang yang sempurna, la yushghiluhum, itu tidak akan disibukkan, anillahi ta'ala, hatinya itu selain daripada Allah ta'ala ya, syai'un, akan suatu perkara, fil kaunaini, dari dunia dan juga akhirat. Masya Allah. Di sini dikatakan fa innal kamilin, maka sesungguhnya orang yang sempurna. Maksudnya orang yang sempurna itu adalah orang yang mana hatinya itu selalu fokus. Hatinya itu selalu fokus di setiap apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Hatinya selalu fokus karena semata-mata ingin mengharap akan ridhonya Allah. Dan biasanya kegiatan kita itu setiap hari biasanya seringnya sama ya. Misalkan contoh, seorang suami pagi hari keluar dari rumahnya bermaksud untuk menunaikan kewajibannya, mencari nafkah untuk keluarganya. Itu si sang suami keluar dari rumah dengan mengucapkan lisannya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, begitu ya.
Dan hatinya juga berkata, ya Allah, aku melangkahkan kakiku karena ini merupakan suatu kewajibanku sebagai seorang suami yang memberikan nafkah kepada keluargaku, dan yang akan aku lakukan ini semata-mata karena ingin mengharapkan ridhomu ya Allah. Maka insya Allah sang suami ketika melangkahkan kakinya, setiap langkah-langkahnya itu akan menjadi amal ibadah. Setiap langkahnya itu akan dicatat oleh Allah menjadikan amal ibadahnya. Karena tadi awal mulanya diniati ingin mengharap ridhonya Allah. Nah tentu seorang suami yang mencari nafkah dikarenakan semata-mata ingin mengharap ridhonya Allah, ketika nanti di pekerjaannya pun tidak akan melakukan sesuatu yang haram. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin berbohong di dalam pekerjaannya, ya. Tentu orang tersebut akan amanah di dalam pekerjaannya, seperti itu, ya. Tidak akan berkorupsi waktu, berkorupsi uang, berkorupsi tenaga. Ya intinya menjadi orang yang amanah ketika melakukan pekerjaannya tersebut pun tentu tidak akan melakukan sesuatu hal yang haram. Karena tidak mungkin, karena diawalinya juga karena ingin mengharapkan ridho Allah. Tapi kalau misalkan seorang suami melakukan suatu pekerjaan yang mana di dalamnya ada sesuatu yang haram, itu sudah jelas sekali orang tersebut melakukan pekerjaannya itu sudah tidak ada Allah ngancik di dalam hatinya. Seperti itu, ya. Jadi begitulah yang dimaksudkan dengan orang yang kamil, dengan orang yang sempurna, gitu ya. Maka ketika nanti sudah pulangnya ke rumah pun berkumpul dengan keluarga lagi, maka sang suami bismillah lagi, ya Allah, aku berkumpul dengan keluargaku, aku ingin berkumpul dengan sesuatu hal yang kebaikan semata-mata karena ingin mengharap ridhonya Allah. Ya begitu juga kita sebagai sosok seorang istri, apa sih pekerjaan kita setiap hari di rumah? Ya misalkan yang ngurus rumah, menjaga anak kita setiap hari, ya kita tempatkan hal-hal yang kita lakukan setiap hari itu semata-mata karena ingin mengharap ridhonya Allah. Ya Allah, aku sekarang misalkan mau bersih-bersih, cuci pakaian, cuci piring, atau bersih-bersih rumah. Kata Allah bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kita ingat, dan itu akan menjadi ladang amal ibadah karena kita tahu ilmunya. Dan ketika kita mau cuci piring pun, ya kita bismillahirrahmanirrahim, aku lakukan ini ya Allah semata-mata karena aku ingin mengharapkan ridhomu ya Allah. Ya, di rumah pun begitu banyak sekali pahala yang bisa kita dapatkan jika hati kita selalu menjadi berusaha sosok orang yang kamilin, orang yang sempurna, yang hatinya selalu fokus karena mengharap ingin ridhonya Allah. Sekarang udah ada waktu jeda nih ya Allah gitu ya. Aku ingin menjaga kondisi fisik kesehatan aku. Misalkan aku mau olahraga dulu nih, ya diniatkan aja olahraganya semata-mata karena ingin mengharap ridhonya Allah. Karena Allah juga memerintahkan kepada kita untuk menjaga kesehatan kita. Sebagai bukti tanda rasa syukur, Allah sudah memberikan fisik waragat yang harus kita rawat oleh diri kita. Jadi semua apapun itu sebetulnya bisa menjadi ladang amal ibadah jika kita tahu ilmunya, kita tahu menempatkannya, dan kita selalu berusaha menjadi sosok seorang yang kamilin, menjadi sosok seorang yang sempurna, yaitu hatinya yang selalu fokus ingin mengharap ridhonya Allah. Amin ya. Nah, jadi begitu mungkin fa innal kamilina la yushghiluhum 'anillahi ta'ala syai'un fil kaunaini. Kan berbeda dengan orang yang memang punya penyakit hati. Kalau orang yang punya penyakit hati, berarti orang tersebut yang tidak kamil, itu tandanya adalah orang yang selalu senang mengomentari akan kehidupan orang lain. Itu adalah salah satu tanda orang yang tidak kamil, itu adalah orang yang selalu mengomentari akan kehidupan orang lain. Dan terkadang kita mengomentari akan kehidupan orang lain yang padahal kita tuh tidak kenal terhadap orang tersebut gitu ya. Sekarang itu di sosmed lagi viral siapa gitu ya. Ya, kemarin Teteh lihat tuh di TikTok tuh lagi viral siapa gitu, padahal kita tidak tahu kebenarannya seperti apa, tetapi kita berkomentar seolah-olah kita menjadi orang yang lebih paham, orang yang lebih ngerti, dan orang yang lebih tahu, seperti itu. Kebanyakan kita seperti itu. Jadi kalau bisa ya
Jangan terlalu banyak memikirkan akan kehidupan orang lain, lebih baik kita fokus saja kepada diri kita dan hati kita sendiri, seperti itu. Ya, yaitu seperti orang yang zuhud dengan orang yang tidak zuhud itu hampir perbedaannya sedikit. Kalau orang yang tidak zuhud itu masih di dalam hatinya itu masih mengharapkan mendapatkan rizkinya itu dari orang lain, seperti itu. Jadi si hatinya itu tidak pernah merasa cukup dengan apa yang saat ini yang dia punya. Berbeda dengan orang yang zuhud. Kalau orang yang zuhud itu merasa cukup dengan apa yang ia miliki pada saat ini. Kan bedanya hampir beda sedikit kan. Orang yang zuhud merasa cukup dengan apa yang ia miliki saat ini, ia bersyukur. Sedangkan kalau orang yang tidak zuhud, apa yang ia miliki pun tetap merasa kurang, selalu ingin melihat akan milik harta rizki orang lain, seperti itu. Masya Allah ya, belajar bareng-bareng sama teteh ini juga belajar ya. Dan terkadang terus si nafsu kita itu akan terus gitu ya mencari kepada kepuasan, yang mana namanya nafsu itu kan tidak akan ada ujungnya. Seumur-umur itu tidak ada ujungnya yang nama nafsu. Jadi kita jangan sampai tidak ada peningkatan di dalam sisa umur hidup ini, sehingga kita itu selalu tidak merasa ridho dan selalu tidak merasa syukur apa yang sudah dimiliki oleh kita selama ini, apa yang Allah berikan. Karena kalau misalkan kita terus saja mengikuti akan keinginan hawa nafsu kita, mau sampai kapanpun, kata ulama, itu tidak akan ada ujungnya. Ya kalau misalkan kita rizkinya punya, uangnya punya, kita belikan sesuatu barang karena memang kita punya uangnya, ya wis, nggak jadi masalah, uang kita punya rizkinya. Yang jadi masalah itu adalah ketika kita tidak punya uangnya, ketika kita tidak punya rizkinya, tetapi kita menginginkan hal yang tidak mampu kita beli, sehingga akhirnya kita tidak merasa bersyukur kepada Allah atas apa yang saat ini kita tidak punya. Jadi ya kalau punya uangnya ya ubis, nggak jadi masalah. Bi khilafil qasirina, berbeda dengan orang yang qasirin, berbeda dengan orang yang kurang. Fasallimun, maka selamat ya akhi, wahai saudaraku, likulli man tarahu mutajammilan. Ya, di sini dikatakan dari kita melihat sesuatu yang bagus, bisyabi minal kaum, misalnya pakaian dari satu kaum. Oke, maksudnya apa ini? Jadi hati kita harus belajar untuk selamat. Hati kita itu tidak berburuk sangka. Maksudnya jadi kita di dalam kalimat ini, maksudnya kita itu harus belajar hati kita tidak berburuk sangka kepada orang lain. Ini masih berbicara akan kezuhudan tersebut, ya. Di sini kan bisyabi minal kaum gitu ya. Misalkan begini. Misalkan kita melihat di kampung kita atau di lingkungan kita ada sosok seorang kiai misalkan, yang kebetulan oleh Allah kiai tersebut diberikan rizki yang begitu berlimpah. Misalkan rumahnya bisa dikatakan cukup megah, kendaraan pun punya misalkan. Ya seperti yang tadi awal dari teteh sampaikan, sehingga kita berpikir berburuk sangka kepada kiai tersebut, masa sih gitu ya, itu kiai kok tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bukankah Rasulullah adalah sosok seorang yang sederhana? Rumahnya saja Rasulullah tidak seperti itu. Ini banyak sekali yang teteh dengar ucapan-ucapan seperti ini di orang yang mungkin awamul mukminin seperti itu. Dan yang menjadikan khawatirnya itu adalah ketika ucapan itu tersebut sehingga menimbulkan hatinya ikut berprasangka buruk gitu ya. Ketika bibirnya berkata, masa sih ada sosok seorang kiai tapi rumahnya megah, punya kendaraan pula gitu ya. Kemudian hatinya berkata itu sang kiai apa aja yang diceritakan dalam hatinya, intinya berburuk sangka kepada kiai tersebut.
ya, sehingga berburuk sangka, sehingga itu berarti seorang kiainya nggak zuhud nih. Misalkan seperti itu ya, itu tidak ada bedanya seperti cerita yang tadi Teteh sampaikan, seorang laki-laki yang berburuk sangka kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hartanya melimpah, tetapi hatinya tetap saja zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuh kan di sini misalkan pakaian dari suatu kaum katanya, illa in khifta ala atba'ihi ayyabta'uhu ma'al jahali. Kecuali kalau misalkan hati kita merasa takut, bimashhadihi, terlewat. Kecuali kalau hati kita itu merasa takut kalau nanti pengikut kita melakukan sesuatu hal kebodohan. Apa maksudnya ya yang di sini? Baik, sedikit lagi. Falaka an tanhahu an dzalika khaufan ala tilamidatihi. Maka boleh kita memberitahu pada kiai tersebut jangan terlalu berginding-gindingan, takutnya pengikutnya itu khaufan ala tilamidatihi, maksudnya jadi pengikutnya itu takut nanti seperti salah di dalam pola pikir. Oke, maksudnya apa nih Teh? Dari illa in khifta ala atba'ihi. Jadi gini, misalkan gitu ya, ini berarti ini kayaknya lebih cocok kepada sosok seorang kiai atau ulama lah, misalkan seperti itu, yang mana banyak pengikutnya atau banyak jamaahnya atau banyak santrinya. Misalkan ini ada sosok seorang kiai yang begitu banyak sekali pengikutnya. Diceritakan misalkan kiai tersebut itu bisa dikatakan cukup sangat terlihat kaya raya, pakaiannya pun begitu terlihat berbeda seperti itu ya. Nah, jika ada rasa khawatir di dalam hatinya, takut nanti para jamaahnya itu justru berpikirnya itu salah. Khawatir jika si jamaahnya itu khawatir, sekali lagi jika ada rasa takut, jika ada rasa khawatir si jamaahnya itu nanti pola pikirnya salah dikarenakan kekayaan yang ia miliki gitu ya, maka sebaiknya ini seorang kiai tersebut itu memberikan tahu kepada para jamaahnya. Ini sepertinya masih agak bingung nih yang mendengarkan. Ya, nanti sama Teteh dikasih contoh. Au tak muruhu gitu ya, maka memerintah kiai tersebut bi ayyaqula lahum, misalkan berkata nih kepada para jamaahnya, la taqtadu bi fi husnil malabis. Kamu para jamaah kalau bisa jangan mengikuti akan gaya pakaian aku, katanya seperti itu. Oke, jadi misalkan begini ya, misalkan ini ada sosok seorang kiai. Kiai itu misalkan menggunakan pakaian yang tidak ilahar, digunakan di tempatnya. Nah, misalkan di kampung ini biasanya ini sosok seorang kiai di kampung ini ya biasanya ya sebatas sewajarnya lah, hanya menggunakan sarung, hanya menggunakan pakaian kampret, koko gitu ya, pakai peci hitam. Nah, misalkan ini diceritakan kiai ini yang banyak sekali jamaahnya sampai ribuan jamaahnya. Misalkan kiai tersebut itu menggunakan pakaian yang berbeda dari adat kampungnya. Adat kampungnya tadi pakai sarung, pakai peci hitam, yang sederhana pakai kampret aja udah sewajarnya, itu sudah cukup. Tapi ini misalkan kiai ini misalkan pakai jubah gitu ya, pakai jubahnya berlipat-lipat, pakai apa ini yang di kepala itu bukan pakai kopiah hitam ya, pakai apa ini namanya ya gitu ya, kayak ya gitulah, misalkan pakai gitu, bahkan pakai tongkat pula misalkan. Jadi sangat terlihat seperti sosok seorang kiai besar misalkan seperti itu. Nah, jika khawatir kita menggunakan pakaian itu yang tidak ilahar digunakan di lingkungan kita, khawatirnya nanti timbul terjadi suatu fitnah, maka lebih baik kiai tersebut itu memberikan fatwa kepada pengikut-pengikutnya bahwa wahai para jamaahku,
kamu jangan mengikuti gaya pakaianku ya, dikarenakan alasannya aku menggunakan ini dikarenakan ini. Kenapa kalian lebih baik tidak mengikuti? Khawatirnya hati kalian belum sampai, takutnya hati kalian seperti ini gitu ya. Oke baik, teteh langsung aja kasih contoh ya, takutnya masih agak kurang paham. Contohnya siapa ya? Contoh yang masuk. Oke, teteh ambil contoh lagi kepada kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lagi ya. Diceritakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu diceritakan lagi makan. Nah makannya itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu makannya dengan opor ayam misalkan gitu ya, dengan ayam gitu ya, mungkin diopor lah gitu atau direndang atau gimana gitu, makan dengan ayam. Kemudian makan tuh berdua dengan santrinya. Nah itu si santri makannya itu bukan dengan ayam, tapi makannya itu hanya dengan garam saja, nasi dengan garam saja. Sedangkan gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani makannya itu dengan rendang ayam atau opor ayam. Nah kemudian ceritanya ibunya anak santri tersebut itu berkunjung ingin menemui anaknya, dan ibunya itu melihat bahwa anaknya itu sedang makan dengan garam. Tetapi ibunya melihat, loh kok anakku kasihan banget makannya hanya dengan garam, sedangkan itu gurunya makan dengan opor ayam. Kemudian dia mungkin sedikit memberi korenah mungkin ya itu ibunya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya Syekh, kok anakku kasihan banget makannya hanya dengan garam, sedangkan Anda wahai Syekh, Anda makannya dengan ayam. Masya Allah, agak sedikit berburuk sangka itu hatinya ibunya dari anak santri tersebut ya, agak sedikit berburuk sangka kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mungkin sudah bisa kita pahami ya berburuk sangkanya itu seperti bagaimana. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu gak banyak cakap dan gak banyak bicara. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini ayamnya yang sudah dimakan, hanya tinggal ada tulang belulangnya dari ayam tersebut, disimpan, digebrak gitu ya sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan tulang tersebut langsung hidup menjadi sosok menjadi ayam lagi itu. Masya Allah, kan derajatnya juga waliullah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Iya, itu tulang ayam hidup lagi, dilihat oleh mata ibunya. Kalau misalkan anakmu sudah bisa seperti ini mungkin di sini bisa kita pahami ya, wahai. Nah ini beratlah contoh seperti ini. Atau misalkan masih kamu agak kurang paham seperti ini, karena begini ya. Tetapi ini jangan sampai salah tafsir ya dengan apa yang teteh contohkan seperti ini. Kita mencari ilmu bukan menjadi sosok yang seperti ini, bukan. Tetapi di dalam kita mencari ilmu, kan tadi teteh bilang, apalagi ini urusannya ibadah, di dalam mencari ilmu itu kan semata-mata karena mengaji adalah suatu kewajiban, dan lebih jauhnya karena kita ingin mengharapkan ridhonya Allah, seperti itu. Nah dikhawatirkan dengan apa yang tadi di dalam referensi kitab teteh bacakan yang dicontohkan oleh ulama, misalkan pakaian ini ulama, khawatirnya begini, khawatirnya ini para jamaah misalkan melihat akan sosok seorang kiainya, wah ini kiainya cukup kaya gitu ya, rumahnya cukup megah, punya kendaraan pula, dihormati banyak orang, pakaiannya pun sangat berbeda dengan orang lain. Khawatirnya nanti jamaahnya yang awamul mukminin berpikir bahwa aku ingin mencari ilmu itu karena aku ingin menjadi seperti sosok kiai ini. Kenapa kamu mencari ilmu ingin menjadi sosok seperti kiai ini? Ya jelas aku ingin, karena aku nanti ingin kaya sama seperti kiai ini gitu ya, banyak dihormati seperti kiai ini gitu ya, pakaiannya pun sangat mewah seperti kiai ini. Nah khawatirnya itu adalah seperti itu, yang tadinya tujuannya untuk mencari ilmu semata-mata ingin mengharap ridha Allah, loh ini jadi melenceng niatnya karena melihatnya dari fahkum bidawahir dulu, yang jelas tampak terlihat dulu, seperti itu. Karena tidak sedikit pada zaman sekarang
orang tua yang tidak terlalu faham, lebih faham, tidak sedikit niat memesantrenkan atau niat anaknya suruh ngaji ke suatu pondok karena ada diselingi hatinya dengan tujuan selain daripada Allah. Misalkan, Bu, kenapa anak ibu dimasukkan ke pesantren tahfidzul Quran? Oh iyalah, sekarang kan lagi populer. Karena kalau misalkan anakku nanti masuk kepada tahfidz itu nanti biar anakku ikut kejuaraan. Kan nanti anakku bisa terkenal, nanti anakku bisa populer, ujung-ujungnya biar banyak uang lah, intinya seperti itu kan. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik, seperti itu ya. Sehingga dari kecil suruh anaknya ikut perlombaan ini, perlombaan itu agar banyak disanjung, agar banyak disanjung oleh orang lain, seperti itu. Oh, anakmu hebat ya, udah juara ini. Bukan ya tidak boleh ikut perlombaan, tetapi maksud teteh di sini adalah luruskan dari niatnya itu. Ngaji itu adalah suatu kewajiban yang memang Allah perintahkan dan semata-mata karena kita ingin mengharap ridhonya Allah, seperti itu ya. Dan banyaknya orang-orang yang awamul mukminin pada zaman sekarang ketika mengaji pada satu sosok seorang kiai, yang lebih bahaya itu adalah menjadi sosok jamaah yang mujajabah. Artinya mujajabah itu ya seperti kepada kiai tersebut itu seperti seolah-olah menganggap wali. Apa yang dilakukan oleh Pak Kiai tersebut, Pak Kiai kita yang kita senangi, apapun itu meskipun salah dianggap benar. Nah inilah bahayanya bagi awamul mukminin. Jadi ya kalau salah meskipun ini sosok seorang ajengan, kalau salah ya salah, ya kalau benar kita ikuti. Kalau ada yang salahnya ya jangan diikuti. Nah zaman sekarang tuh banyak sekali para jamaah yang menjadi mujajafah. Jadi seolah-olah mendewakan, membenarkan akan apa yang ia lakukan. Padahal tak sedikit apa yang ia lakukan pun namanya juga manusia, masih juga ada di dalam tingkat kesalahannya. Nah, maka kata ulama yang ini mengarang ini kitab seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan khawatir ada timbul suatu fitnah, maka ya bicara saja itu Pak Kiai tersebut kepada para jamaahnya, diluruskan seperti itu ya. Jadi paham ya apa yang teteh sampaikan di sini, insya Allah ya. Jadi begitulah, misalkan ini seorang jamaah, aduh ingin mengikuti seperti Kiai ini, biar aku banyak yang ngundang, biar banyak uang, biar sohor, biar banyak dihormati gitu ya. Nah, ceritanya ini seorang jamaah ini pesantren lah gitu loh, teruslah cari ilmu misalkan, ternyata benar apa yang ia inginkan sama Allah itu diijabah ternyata. Padahal ia gak sadar, ia sedang dikasih naudzubillahi min dzalik, sedang dikasih istidraj oleh Allah gitu ya. Karena niat awalnya dia itu masuk ke pesantren atau tolabul ilminya niatnya buruk, bukan semata-mata niat ridhonya karena Allah. Ya karena itu yang barusan teteh bilang, ternyata benar nih gitu ya. Jadi populer, jadi viral, banyak undang sana sini, jadi banyak uang sana sini. Padahal naudzubillahi min dzalik itu sebetulnya Allah sedang memberikan istidraj kepada orang tersebut karena niat dari awalnya juga sudah salah. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka yang ditekankan oleh ulama ini di dalam kitab, maka ini harus diluruskan oleh kiai kepada jamaahnya, memberikan tahu bahwa ini alasannya fi husnil malabis, aku menggunakan pakaian ini, wal manakihi dari menikahku ini, wal marakibi dari kendaraan aku ini. In wujida dzalika min malin halalin. Ini berbeda ya. Kalau misalkan ulama itu dapat hartanya dari sesuatu yang halal. Wa illa, tetapi kalau tidak, fal inkaru, maka harus inkar ya. Ada dzalika asyakh wajibun fafham ya, maka harus dikasih tahu, harus dikasih fahami. Summa la yakhfa anna zahidina ma zahadu haqiqatan ila fi ma lam yuksam. Kita harus tahu bahwa orang zuhud itu bukan di perkara yang tidak dimiliki, tetapi yang dimiliki. Oke, baik begini. Nah, untuk ini berbeda kalau misalkan rizkinya itu memang tampak zahir. Misalkan ada usaha yang terlihat gitu ya. Ada usaha yang terlihat. Misalkan itu seorang kiai yang cukup kaya raya karena memang terlihat oleh masyarakat setempat, oleh para jamaahnya setempat memang terlihat.
Ya kenapa kiai tersebut kaya? Karena memang kiai tersebut itu punya usaha gitu ya. Misalkan punya usaha apa gitu ya, punya pabrik apa misalkan. Oh ya wajar kaya juga ya karena tampak terlihat usahanya. Kalau misalkan yang tampak terlihat usahanya, maka itu insya Allah tidak akan begitu besar akan fitnahnya gitu ya, karena nanti kan para jamaahnya pun atau pengikutnya atau para santrinya pun akan berpikir secara logis, oh ya kenapa kiai tersebut rumahnya megah, mobilnya mewah begitu ya. Ya wajar dan logis aja karena memang terlihat usahanya. Terkadang kan kalau bagi awamul mukminin, kalau misalkan sosok seorang kiai yang tidak terlihat usahanya, nah ini yang bisa menjadikan tanda kutip rancu, takut salah pemikirannya karena memang belum sampai kepada tingkat ketauhidannya seperti itu. Jadi kalau misalkan tampak jelas usahanya, ya insya Allah itu tidak akan terlalu besar fitnahnya ya. Dan di sini juga kalau misalkan jelas maka fal ingkar, maka ini harus ingkar seperti itu ya. Misalkan apa ya contohnya ya, misalkan apa ya, misalkan ini seorang kiai tersebut ada pemberian yang begitu tampak jelas misalkan dari seorang pejabat dan kita tahu benar, misalkan kiai tersebut itu tahu benar, tahu secara pasti bahwa pemberian yang ia dikasihkan oleh pejabat tersebut itu sebetulnya hasil uang yang diberikannya itu hasil dari korupsi misalkan seperti itu ya. Ya kalau itu maka ulama tersebut jelas kiai tersebut itu harus ingkar. Karena kalau tidak ingkar, khawatirnya nanti para jamaahnya menganggap kalau itu adalah sesuatu hal yang halal, sesuatu hal yang diperbolehkan. Ya kecuali kalau ada yang ngasihnya itu tidak jelas. Jadi begitu ya, insya Allah. Ya mungkin segini dulu yang pembahasan di dalam kitab Minhajus Saniyah ini ya. Jadi intinya dari pembahasan ini mungkin apa ya, mungkin kita harus belajar gitu ya, bareng-bareng juga sama Teteh kita harus belajar. Amin. Mudah-mudahan kita bisa, hati kita itu bisa menjadi sosok hati yang zuhud gitu ya. Jadi apa tadi zuhud itu? Jadi zuhud itu ya udah kita merasa cukup, kita merasa cukup, kita merasa bersyukur aja atas rezeki yang Allah titipkan pada kita saat ini. Jadi kita tidak perlu banyak menengok kanan kiri akan rezeki orang lain, karena khawatirnya takutnya kita nanti bisa menjadi sosok yang tidak patut, yang tidak pandai bersyukur kita itu kepada Allah ya. Jadi orang yang zuhud itu pun dengan kita rasa syukurnya itu bukan berarti kita itu tidak memanfaatkan akan rizki yang pada saat ini Allah titipkan ya. Jadi maksudnya mensyukuri tersebut pun dan kita memanfaatkannya. Jadi bukan berarti karena kita ingin dibilang orang zuhud padahal harta kita itu banyak melimpah ruah, tapi kita nggak digunakan rizki itu sama sekali, ya kita diamkan aja itu, misalkan di bank didiamkan aja karena aku merasa tidak butuh dengan uang. Ya kalau begitu untuk apa manfaatnya uang itu kita simpan di bank misalkan bertahun-tahun, itu nggak ada gunanya. Ya lebih baik kita manfaatkannya dengan apa, ya kita kasih nafkah kepada anak istri kita karena itu adalah suatu kewajiban. Sesudah itu masih banyak rizki yang ada di dalam diri kita, ya berarti kita kasihkan aja kepada siapa, kepada orang tua kita. Karena kan di dalam surat Al-Baqarah itu sedekah yang paling baik itu adalah kepada keluarga kita, anak istri, kemudian kepada orang tua, kemudian kepada siapa, kepada kerabat-kerabat kita, pada saudara-saudara kita. Kan kita lihat kakak kita lihat adik kita mungkin membutuhkan uang kita, ya udah kita kasih bantu aja, uang kitanya saking banyaknya seperti itu, udah kita kerabat semuanya udah kasih bantu gitu, maka kita nanti bisa bersedekah kepada guru-guru kita, kepada para ulama, para kiai, itu sangat begitu besar sekali pahalanya ya. Jadi jangan kopet jangan pedit apa pedit bahasa Indonesianya ya, jangan pelit lah istilahnya seperti itu. Jadi bukan berarti orang zuhud itu karena aku merasa tidak butuh uang, ya udah uangnya aku simpan aja di bank gak dikeluarkan sama sekali, karena aku tidak butuh rezeki itu ya. Dan kita harus bisa menghargai akan diri kita sendiri, bukan berarti orang
yang zuhud itu adalah yang menggunakan pakaiannya lusuh. Suka ada kan pakaiannya itu begitu sangat lusuh. Jadi seolah-olah seperti menghinakan diri karena ingin dianggap dirinya itu adalah orang yang zuhud. Tidak seperti itu juga. Orang yang zuhud bukan berarti orang yang pakaiannya lusuh. Ya, kita gunakan saja pakaian yang sewajarnya, yang sekira-kira menutupi akan harga diri kita atau penghormatan akan diri kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ya, Teteh itu agak sedikit curhat ini sedikit ya, karena gak tahu kenapa ya Teteh itu dari kecil suka banget dandan, suka banget merias muka, memang dari kecilnya aja. Ketika menikah dengan suami meminta izin kan, kalau udah nikah kan beda lagi ceritanya. Dulu kan gadis nggak ada ya bebas gitu. Ketika udah menikah ya tanya sama suami, aku mau berdandan seperti ini boleh nggak? Ternyata kebetulan alhamdulillah dapat suaminya itu yang seneng banget dandan. Katanya seneng sama perempuan yang suka dandan daripada yang polosan. Seneng banget gitu ya, karena keinginannya sama seperti itu. Nah, Teteh tuh ingat banget ketika awal nikah ya marung santri ya. Jadi ketika nikah sama suami itu jadi suami nikah itu apa ya, maksudnya berhenti pesantrennya itu ketika mau nikah, jadi terus-teruskan ngaji kan. Jadi ibaratnya rizkinya dari nol, itu rumah tangga itu bareng-bareng. Teteh itu selalu berusaha, maksudnya berdandan itu bukan ingin dilihat orang lain atau bagaimana, tetapi niat di dalam hati menggunakan pakaian yang ada, yang bersih, yang rapi, berdandan yang sewajarnya. Niat dalam hati karena ingin menutupi akan aib suami. Seperti itu. Jadi biar orang tidak berpikir bahwa kalau misalkan dapat suami santri itu dengan tanda kutip negatif. Biasanya kesannya kalau santri itu kesannya fakir, gak punya uang, melusuh, dan pokoknya dengan kata negatif. Maka Teteh di sana ketika awal nikah selalu berusaha terlihat bersih, rapi, dengan bermaksud tujuan karena menghargai suami, karena menutupi akan aib suami. Kurang lebih seperti itu. Agak sedikit curhat ya. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang Teteh kaji. Wallahu muwaffiq, wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.